Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Ketemu lagi bersama saya Aziz Mahendra, masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, untuk episode kali ini spesial nih pemirsa. Karena kenapa? Karena kita lagi ngebahas tentang osteoporosis gitu kan ya. Jadi kayaknya ibaratnya perlu di headline untuk kita semuanya, karena semuanya itu bisa bisa terkena, apalagi tentunya para wanita. Nah, namun di samping Aziz ini bukan wanita pemirsa, tapi lelaki. Tapi nggak apa-apa, kita tanya-tanya aja, kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan Bang siapa? Rizky. Rizky. Iya, Pak. Ojo mukanya biasa aja. Ya, biasa. Senyum lah. Panas pasti lo, Pak. Padahal itu udah ada payungnya ya, tapi iya. panas ya. Oke, Mas Rizky di sini lagi ngapain? Lagi jualan nih, Pak. Lagi jualan diri ya. Ya, jual diri, jual bakso lah, Pak. Masa jual diri, Pak. Ini ada songkronya pemirsa. Bang Rizky tahu nggak osteoporosis itu apa? Mungkin kropos tulang kali ya. Kropos tulang, tulangnya pada kropos. Jadi Iya, tidak hanya rumah saja Bang Rizky ya yang iya. kropos ya. Kayu bisa. Kayu nggak terus Ya, Heeh. apalagi osteoporosis kan. Tapi menurut Lebih parah. Iya benar. Tapi menurut Bang Rizky, penyebab osteoporosis apa sih penyebabnya tulang itu kropos? Setaunya Bang Rizky aja. Setauku ya mungkin karena faktor usia pengaruh ya. Faktor usia, Ya, faktor terus usia juga mungkin kalsium makanan mungkin pengaruh pinter protein loh pemirsa makanan ya. Kalsium yang dikonsumsi itu kurang. Terus ada lagi mungkin satu lagi. Ya, cukup mungkin. Cukup ya, nggak mau nambah lagi ya. Enggak lah. Masa osteoporosis nambah. Iya benar. Terus menurut Bang Rizky sendiri nih gejalanya apa Bang Rizky? Menurut Bang Rizky yang Bang Rizky tahu? Ya mungkin sakit sendi sering. Sakit sendi, Ya, terus habis itu sendi apa pinggang bisa pinggang juga. gitu bisa ya. Tapi di rumah sendiri ada nggak sih yang terkena osteoporosis atau gimana gitu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak, dan jangan ya semoga Jangan ya. sampai lah. Tapi menurut Bang Rizky sendiri nih ya, osteoporosis itu bisa sembuh nggak sih? Sembuh total gitu? Kurang tahu saya, Pak, kalau mau. Kurang tahu. Tapi kalau menurut bayangan ataupun pemikiran Bang Rizky sendiri, Kalau menurut saya mungkin cuma bisa menanggulangi ya, Pak. menanggulangi Iya. ya. Jadi kalau mamanya sembuh total itu nggak bisa gitu. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah bersama dengan papa muda nih pemirsa ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Rahmat Bapak Rahmat. Bapak Rahmat dari mana kalau boleh? dari Batang. Dari Batang. Jauh-jauh ke sini lagi ngapain, Pak? Ini ngantar anak ikut Popda. Ngantar anak ikut Popda. Semoga Iya. anaknya juara ya, Pak ya. Insya Allah, amin. Ya. Padahal bukan anaknya ya, Iya. padahal sekolahan ya. Sekolahan ya. Oke, nggak apa-apa. Pak Rahmat, kita lagi ngebahas tentang osteoporosis. Pernah dengar nggak? Oh iya, nate pernah. Apa itu? Menurut Pak Rahmat apa osteoporosis? Kalau menurut saya, Heeh. kalau nggak salah, Heeh. apa penurunan fungsi tulang apa? Penurunan fungsi tulang. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kalau salahnya apa menurut Pak Salahnya Rahmat? ya Nah, urusan tulang ya. itu nggak salah Oh, juga nggak salah dong. juga. Kan sama-sama ya. Bener ya Pak Rahmat Yeah. nggak tahu ya tentang penurunan fungsi tulang betul Yeah. ya. Tapi menurut Pak Rahmat sendiri nih ya kan otomatis tulang tersebut bisa turun itu karena ada sebab gitu kan ya. Ya, Kenapa ada akibat gitu. Menurut Pak Rahmat nih ya, Pak Rahmat lahirnya tanggal berapa? tanggal 28. Nggak nyambung sama tanggal 28 ya. Iya. Tapi di rumah ada yang osteoporosis gitu nggak sih Pak Rahmat? Ya mungkin ibu ya, istri. Ibu, istri. Istri, ya, istri. Tapi sudah diperiksakan Ya sudah sering periksa untuk ke rumah sakit ke terdekat. rumah sakit ya. terdekat gitu. Tapi menurut Bapak nih ya, kan otomatis ketika penyakit tersebut agar tidak terkena sama kita ada yang dinamakan dengan pencegahan. Kalau menurut Pak Rahmat, bagaimana cara untuk mencegah osteoporosis biar tidak kena gitu? Oh, kalau Setaunya aja. kalau seperti itu saya kurang tahu karena Setaunya aja biasanya biar tidak biar tulang kita itu tetap berfungsi dengan baik, kita harus ngapain sih gitu. Oh ya. Menurut Pak Rahmat. Kalau menurut saya ya apa ya, karena kita bukan orang Kedokteran. medis jadi nggak kan tahu. Pak Rahmat pembalap ya. Iya, pembalap di jalur angkot. Nah, kayak mungkin makanan yang dikonsumsi harus mengandung apa gitu Pak Rahmat. Tahu nggak makanan dan minuman yang harus dikonsumsi agar kita tidak terkena osteoporosis menurut Pak Rahmat apa? Menurut saya tidak tahu, yang penting saya konsumsi makanan supaya kenyang. Iya benar. Ya, yang penting kenyang dan sehat walafiat gitu ya. Oke. Aziz mau tak kasih tahu mau deh. Siap Mas, matur nuwun. Oke. Belum dikasih tahu aja udah matur nuwun Pak Rahmat Oke. baik loh ya. Tapi saya nggak mau matur nuwun Pak Rahmat, saya maunya uang 100.000. Oh, iya. Jadi Pak Rahmat yang makanan dan juga minuman yang dia harus dikonsumsi itu mengandung kalsium dan vitamin D. Kalsium Dan vitamin D. Menurut Pak Rahmat nih, ya ini Ya. kan udah kasih tahu ya.
makanan dan minuman yang mengandung vitamin D itu contohnya makanan dan minuman apa Pak Rahmat? Setaunya aja, tidak tahu juga. Tidak tahu. Ya udah kita tutup aja Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Rahmat ini lurus banget. Ini Pak Rahmat penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya ataupun dokter gitu ya tentang makanan dan minuman yang mengandung vitamin D dan kalsium itu apa saja? Penasaran? Sangat penasaran karena untuk kesehatan saya juga. Betul ya, dan untuk kesehatan pemirsa yang ada di rumah. Pak Rahmat, lihat ke kamera itu, nanti kita bilang bareng-bareng cekidot gitu ya. Ya. 3, 2, 1. Cekidot. Osteoporosis itu sendiri adalah salah satu penyakit pada tulang, di mana kondisi tulang itu menjadi rapuh, kemudian keropos karena adanya pengurangan massa tulang, terutama adalah kalsium, dan hal itu terjadi biasanya dalam waktu yang cukup lama. Menurut WHO sendiri itu sudah digolongkan ke dalam 10 besar penyakit degeneratif di dunia, di mana sudah ada 200 juta orang yang terkena osteoporosis di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 19,7%. Dengan catatan data dari Kementerian Kesehatan itu sebanyak 9,7%, yang artinya 2 dari 5 orang di Indonesia itu beresiko terkena osteoporosis. Untuk penyebab osteoporosis itu sendiri itu biasanya karena adanya dua faktor resiko untuk terjadinya osteoporosis. Itu bisa resiko yang dapat diubah maupun yang resiko yang tidak dapat dirubah. Untuk resiko yang dapat dirubah itu yang pertama mungkin dari kebiasaan atau gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini seperti merokok, kemudian juga seperti peminum alkohol gitu. Kemudian dari asupan nutrisi yang rendah akan kalsium, kemudian defisiensi vitamin D, dan juga karena adanya kurangnya paparan sinar matahari. Kemudian untuk yang resiko yang tidak dapat diubah itu ada seperti jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin itu sendiri biasanya dia terjadi lebih sering pada wanita daripada laki-laki. Kemudian usia, jelas usia tua itu juga sangat berpengaruh untuk terjadinya osteoporosis. Kemudian yang ketiga adalah ras atau suku, kemudian genetik. Nah, faktor genetik ini sendiri ternyata juga berpengaruh terhadap osteoporosis. Dari keluarga yang riwayatnya ada osteoporosis itu juga bisa menurunkan kepada keturunannya. Kemudian yang terakhir adalah karena menopause. Nah, menopause itu sendiri biasanya kan terjadi pada wanita-wanita usia di atas 50 tahun. Untuk gejalanya itu sendiri, osteoporosis itu biasanya utama adalah nyeri ya. Nyeri itu biasanya terjadi di punggung maupun di pinggul. Nah, nyeri itu sendiri tidak hanya langsung nyeri terus terjadi osteoporosis. Biasanya itu dalam waktu yang cukup lama terjadinya nyeri. Kemudian yang kedua, perubahan postur tubuh karena massa tulang yang semakin menipis itu tadi ya. Jadi yang tadinya mungkin dia tegap itu akhirnya dia bisa menjadi bungkuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tinggi badan. Nah, ternyata di sini tinggi badan seseorang itu juga bisa berkurang seiring lanjutnya usia itu karena osteoporosis juga. Kemudian yang berikutnya adalah mudah atau seringnya terjadi patah tulang secara tiba-tiba. Nah, ternyata osteoporosis itu sendiri bisa mengakibatkan patah tulang ya. Patah tulang yang dimana hanya karena adanya benturan bukan karena kecelakaan ya. Biasanya kan patah tulang yang kita ketahui karena kecelakaan, karena
tabrakan yang hebat gitu ya. Nah, ternyata di sini kalau misalnya dia sudah ada potensi atau beresiko tentang osteoporosis itu sendiri, dia hanya terbentur sedikit saja sudah bisa membuat tulang itu rapuh atau bisa sampai patah. Untuk pasien-pasien osteoporosis, jika sudah mengalami osteoporosis itu ya kita kita melakukan pengobatan ya, biasanya dengan melakukan misalnya dengan pengobatan secara farmakologis maupun non farmakologis. Kalau non farmakologis misalnya dengan kita misalnya olahraga teratur, kemudian konsumsi makanan ataupun suplemen yang banyak mengandung kalsium ataupun vitamin D yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk pencegahan osteoporosis itu sendiri ada beberapa macam ya. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan yang namanya aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Nah, biasanya itu olahraga dilakukan selama 30 sampai 40 menit. Kita lakukan 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang berikutnya yaitu bisa juga dengan itu tadi menggunakan asupan-asupan nutrisi yang kita makan itu diperbanyak dari kalsiumnya, kemudian juga dari vitamin D-nya. Nah, kemudian juga bisa dengan kita berjemur. Nah, berjemur di pagi hari di sekitar jam 9 selama 15 sampai 20 menit lah ya. Kita melakukan itu rutin setiap seminggu misalnya 2 kali atau 3 kali, itu juga bisa menambah vitamin D yang ada di dalam tubuh kita guna untuk mencegah terjadinya osteoporosis tersebut. Pemirsa yang ada di rumah, terima kasih ini buat pemirsa yang masih setia bersama kami, masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu masyarakat Kota Pekalongan yang ada di Kota Pekalongan. Ya iyalah, masa di Bogor. Kita kenalan dulu, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Rida. Ibu siapa? Rida. Rida. Ibu Rida dari mana kalau boleh tahu? Bukisan. Dari Bugisan. Ibu Rida di sini lagi ngapain? Jualan. Dol? Dodol. Jaran. Jualan. Oke ya. Bu Rida lagi jualan apa Bu Rida? Jualan buncis apa? Gak buncis. Es dong ya. Es apa buncis? Es. Oke. Bu Rida lihatnya ke situ. Oke, maaf ya Bu Rida ya. Bercanda-bercanda nggak apa-apa ya, biar lucu. Ya. Nah, Bu Rida, ini kita lagi ngebahas tentang osteoporosis. Bu Rida tahu nggak? Nggak tahu. Bu Rida taunya apa? Uang 100.000 tahu? Nggak tahu. Uang 100.000 nggak tahu juga? Nggak tahu. 50.000 nggak tahu juga. Bu Rida nggak tahu. Lah terus nanti jualan kalau nyusui gimana Bu Rida? Susui ya, susui aja. Masih rekomendasinya buduk. Oke, Bu Rida, osteoporosis itu adalah penurunan fungsi tulang. Jadi biasanya itu menyerang sama lansia-lansia ataupun wanita yang usianya di atas 50 tahun. Udah tahu ya berarti ya. Jadi kayak bahasanya kalau bahasa Jerman itu boyoen. You know what boyoen? Boyoen ngerti ya Bu Rida? Ya. Tahu? Boyoen. Nah, boyoen itu apa menurut Bu Rida? Ya, boyoen sakit itu. Boyoen sakit ya. Nah, itu bisa terindikasi terkena osteoporosis. Tulangnya kena gitu. Nah, tahu ya? Bu Rida penasaran enggak? Penasaran. Ya udah, langsung saja yuk. Penasaran enggak? Ya, penasaran gitu aja. Ya udah kita lihat aja yuk ke kamera situ. Langsung saja kita lihat dengarkan penjelasan dari ahlinya ataupun dokternya apa sih sebenarnya osteoporosis itu dan kita bilang bareng-bareng check it out, oke? Check it out. Nah, 3 2 1. Check it out.
Untuk osteoporosis itu sendiri bisa terjadi pada beberapa tulang ya. Yang pertama bisa terjadi pada tulang punggung, kemudian tulang pinggul, pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahkan bisa sampai ke pangkal paha. Nah, seperti yang sering kita ketahui ya, kalau misalnya orang-orang tua ini, biasanya orang tua perempuan, kemudian dia jatuh. Nah, kebanyakan itu pasti dia akan terjadi patah tulang di tulang bagian paha atas. Nah, itu juga salah satu resikonya kenapa pada lansia, terutama wanita itu tulangnya patah pas waktu jatuh kayak gitu. Nah, itu karena sudah ada terjadi proses osteoporosis tersebut. Kemudian tulang punggung, seperti kalau misalnya tulang punggung itu dengan ciri-ciri biasanya nantinya dia akan sering nyeri kayak boyoken ya, kalau misalnya orang sini tuh bilangnya boyoken. Nah, itu tuh juga kita harus hati-hati, waspada juga, jangan-jangan itu adalah salah satu ciri-ciri ataupun gejala dari proses osteoporosis. Itu dua hal yang berbeda. Kalau osteoporosis itu terjadi pada tulang, sedangkan pengapuran atau yang biasanya itu dalam kedokteran tuh osteoartritis itu biasanya terjadi pada sendi. Nah, jadi dua hal itu berbeda, tulang dan sendi. Kita bisa ibaratkan ya seperti pintu yang terdiri dari daun pintu, kemudian ada kusen dan juga engsel. Nah, di sini kalau misalnya yang osteoporosis itu kita ibaratkan pintunya yang lama-lama keropos, kemudian kalau misalnya kita tidak rawat itu kan bisa keropos, kemudian lama-lama bisa rapuh seperti itu. Nah, sedangkan yang engsel itu kita ibaratkan seperti sendinya osteoartritis tadi. Nah, di mana jika jika kita tidak memberikan cairan yang cukup, seperti misalnya dikasih oli seperti itu kan, cairan olinya itu sudah semakin sedikit, otomatis engselnya itu juga akan lama-lama dia akan seret, kemudian dia akan kaku, dan juga kalau misalnya kita membuka pintu menutup pintu itu akan menimbulkan bunyi. Nah, itu kita umpamakan sebagai osteoartritis itu seperti itu, atau pengapuran itu seperti itu. Osteoporosis itu kebanyakan terjadi pada wanita karena memang para wanita ini kan sebenarnya kita itu punya hormon yang namanya estrogen. Namun setelah kita nanti usia di atas 50 tahun atau setelah kita menopause, itu hormon estrogen yang kita hasilkan selama ini itu bisa berkurang. Hasil hormonnya semakin berkurang produksinya, dan hormon estrogen itu sendiri sebenarnya dia itu berfungsi untuk menguatkan ataupun membuat kokoh dari tulang itu sendiri. Jadi kalau misalnya para wanita yang sudah menopause itu kan dia hormon estrogennya sudah berkurang tuh. Nah, jadi itulah kenapa para wanita itu kebanyakan lebih beresiko terkena osteoporosis daripada laki-laki. Biasanya ya kalau misalnya di lapangan itu biasanya menyerangnya pada tulang punggung ya. Kayak misalnya kita tahu sendiri kalau misalnya pada lansia itu kan dia nanti akan semakin membungkuk seperti itu. Ya kalau misalnya penyebabnya itu sendiri ya tadi yang mungkin dari muda itu dia tidak olahraga, kemudian asupan-asupan nutrisinya yang mengandung banyak kalsium ataupun mengandung banyak vitamin D itu yang kurang, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya osteoporosis.
Ya, osteoporosis itu sendiri memang cukup berbahaya ya, karena dia termasuk silent thief atau pencuri diam-diam, di mana penderitanya itu tiba-tiba secara tidak sadar sudah mengalami proses osteoporosis itu sendiri. Nah, biasanya itu terjadi pada orang yang dia terbentur, hanya terbentur sedikit saja dia langsung patah tulang. Nah, itu sudah salah satu penyebabnya mungkin karena adanya faktor resiko osteoporosis tersebut. Kemudian bisa saja tulang yang sudah terjadi osteoporosis itu dia tidak akan bisa kembali lagi secara utuh kepadatan tulangnya. Jadi waspada juga, harus pencegahan, kemudian pengobatan kepada osteoporosis yang memang belum begitu parah itu juga harus dilakukan secara rutin. Untuk kalsium sendiri itu yang seperti kita ketahui ya, bahwa kandungan susu itu salah satunya adalah kalsium, tinggi kalsium. Nah, selain dari susu itu sendiri, mungkin dari olahan-olahan susu seperti keju, yogurt itu juga mengandung tinggi kalsium. Kemudian juga kalsium bisa didapat dari seafood. Nah, seperti ikannya seperti ikan teri, kemudian juga bisa didapat dari udang, kemudian juga bisa didapat dari kepiting, seperti itu. Kemudian yang selain seafood dan juga susu tadi, itu ternyata kacang-kacangan juga banyak mengandung kalsium tinggi. Jadi kalau misalnya kita suka dengan makan kacang, itu ternyata salah satu bahan makanan yang tinggi kalsium juga. Kemudian sayur-sayuran hijau seperti brokoli, kemudian daun pepaya, daun singkong itu juga ternyata dia mengandung kalsium yang tinggi. Nah, untuk vitamin D itu sendiri itu bisa kita dapat dari tadi ya, paparan dari sinar matahari itu ternyata mengandung vitamin D yang cukup bagus, dan juga itu bisa kita dapatkan secara gratis, tidak perlu kita membayar ya. Kita bisa lakukan berjemur kurang lebihnya 15-20 menit setiap pagi dari jam 9 itu kita juga bisa melakukan hal tersebut rutin, misalnya 3 kali dalam seminggu. Kemudian kalau dari makanan sendiri itu bisa kita dapatkan dari mungkin telur, kemudian kita bisa juga dapatkan dari susu. Susu itu juga selain tadi mengandung kalsium, dia juga tinggi akan vitamin D-nya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dari hati sapi, hati misalnya ayam. Selain itu, selain dari hati sapi ataupun hati ayam, itu kita juga bisa mendapatkan vitamin D dari minyak hati ikan. Nah, oleh karena itu kita apalagi kita sebagai perempuan ya, terutama itu harus banyak-banyak mengkonsumsi kalsium, kemudian mengkonsumsi vitamin D, baik itu dari suplemen ataupun dari makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin D ataupun banyak mengandung kalsium tadi, untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Untuk osteoporosis sendiri itu untuk mendiagnosisnya biasanya kita harus melakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya yaitu dengan menggunakan X-ray atau foto ronsen. Nah, di situ nanti kita akan melihat bagaimana kondisi tulang. Selain itu juga kita bisa menilai dengan pemeriksaan densitas tulang. Tips untuk merawat pasien-pasien osteoporosis di rumah, yaitu yang pertama, mungkin kita bisa merawatnya dengan memberikan asupan nutrisi yang cukup, nutrisi dari vitamin D yang mengandung vitamin D dan juga mengandung kalsium yang tinggi. Selain dari bahan makanan, kita bisa memberikan suplemen vitamin D ataupun memberikan kalsium.
Misalnya tadi ya bisa diberikan susu. Nah, untuk vitamin D itu sendiri kebutuhan yang dibutuhkan itu sehari itu sebanyak 800 unit international unit. Kalau sedangkan untuk kebutuhan kalsium sendiri perharinya itu adalah 1000 mg. Sedangkan untuk kebutuhan vitamin D yang kita butuhkan dalam sehari itu adalah 800 international unit. Nah, oleh karena itu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D maupun mengandung kalsium itu sangatlah penting untuk kepadatan tulang kita. Jika nutrisi yang kita makan atau asupan makanan yang kita makan itu belum mencukupi kebutuhan dari kalsium maupun vitamin D yang kita butuhkan untuk tulang, kita bisa menggunakan suplemen-suplemen yang mengandung vitamin D maupun mengandung kalsium. Jagalah tulang kita, rawatlah tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, tinggi kalsium, tinggi vitamin D, dan juga olahraga teratur.